Kejadian 32 ayat 22-32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, sebab dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Dalam Kejadian 32 ayat 22-32, kita menemukan peristiwa pergumulan Yakub dengan Allah. Dalam istilah teologi, peristiwa semacam ini disebut teofani, di mana Allah menampakkan diri dalam suatu wujud penampakan yang dapat dilihat manusia sewaktu-waktu. Dalam hal ini, teofani tersebut berwujud seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub hingga fajar menyingsing. Peristiwa ini mungkin cukup jarang dibahas, namun peristiwa ini merupakan titik balik dalam kehidupan Yakub. Di titik inilah, Yakub yang tadinya banyak akal, akhirnya merasa putus asa dan terdesak. Dia meninggalkan Laban pamannya yang telah ditipunya. Di depan jalannya ada Esau kakaknya yang telah ditipunya, datang bersama 400 orang untuk membunuhnya. Dan di sanalah dia, seorang diri. Kali ini tidak hanya nyawanya sendiri yang menjadi tanggungannya. Dia memiliki keluarganya dan semua orang yang bekerja di bawahnya. Dia melakukan semua upaya yang terbaik yang dapat dipikirkan oleh akalnya, namun dia tetap putus asa dan takut. Di titik inilah dia bertekad untuk memberikan segala yang dapat dikerahkannya untuk memperoleh janji berkat Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul sama seperti Yakub. Kita merasa buntu, putus asa, sekalipun kita sudah melakukan segala hal yang sanggup kita lakukan untuk menjadikan keadaan lebih baik. Mungkin sebagian dari kita sudah mulai lelah berdoa. Kita mulai meragukan apakah sebaiknya kita menyerah dan menerima keadaan. Mungkin sebagian dari kita menyalahkan diri sendiri dan menyesali keputusan-keputusan buruk yang kita buat di masa lalu. Tapi maukah kita belajar dari Yakub? Di malam itu Yakub bertekad bahwa dia tidak akan membiarkan orang itu pergi sebelum orang itu memberkati Yakub. Tekadnya ini akhirnya mengubah nama Yakub yang artinya penipu menjadi Israel yang artinya pangeran. Hal ini bukan hanya mengubah identitas satu orang, namun mengubah juga identitas suatu bangsa yang akhirnya dikenal sebagai bangsa Israel. Namun ada satu hal lagi yang berbeda dari Yakub, selain namanya yang diubah. Sejak peristiwa itu, Yakub menjadi pincang karena pangkal pahanya. Yakub tidak berjalan dengan cara yang sama lagi, baik secara fisik maupun cara berjalannya dalam kehidupan. Hubungannya dengan Esau pun secara mujizat dipulihkan, dan keturunannya diberkati menjadi bangsa yang besar. Ketika kita sungguh-sungguh bergumul dalam doa untuk berkat Tuhan, berkat seperti apakah yang kita rindukan? Apakah hanya berkat duniawi, kekayaan, pencapaian, status sosial? Atau rindukah kita melihat mujizat bekerja, melihat kehidupan kita atau orang-orang lain diubahkan? Mengapa kita harus mengincar hal-hal yang duniawi, ketika kita dapat memperoleh hal-hal yang tidak dapat diberikan oleh manusia, hal-hal yang hanya dapat diberikan oleh Allah? Tekad kita untuk memperoleh berkat itu sesungguhnya bukan untuk mengubah Tuhan, melainkan untuk mengubah diri kita, membuat kita menjadi lebih bijaksana, mengubah cara jalan kita yang tadinya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri menjadi mengandalkan Tuhan.
membuat kita menyadari betapa lemah dan tidak sempurnanya hidup kita tanpa pertolongan Tuhan. Mari kita belajar dari Yakub. Jangan menyerah sebelum mujizat itu terjadi. Kerahkanlah segala yang kita punya untuk menerima berkat Tuhan. Bertekadlah untuk memperoleh berkat-berkat kita dengan sikap dan motivasi yang benar. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih buat renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Sis Marianti kepada kita pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan yang disampaikan dan kita baca dan kita dengarkan bersama, kita dapat belajar dari Yakub, ya, bahwa kita juga masing-masing tentunya memiliki pergumulannya masing-masing, baik itu pergumulan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam persekolahan kita, perkuliahan kita, dalam aktivitas kegiatan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang sedang kita gumulkan saat ini, sama seperti Yakub memiliki pergumulan, kita pun tentu memiliki pergumulan masing-masing. Oleh sebab itu pergumulan itu jangan kita biarkan. Kita harus atasi pergumulan yang kita alami. Kita harus belajar untuk mengelolanya. Bahkan kita mau belajar untuk mengatasinya. Kita belajar untuk melewatinya. Karena kalau kita tidak segera atasi pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi, itu sangat berpotensi untuk membuat kita merasa buntu, membuat kita merasa putus asa, membuat kita merasa menyesali diri kita sendiri. Bahkan itu juga berpotensi untuk mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekhawatiran, kecemasan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk mengatasi segala pergumulan yang kita hadapi. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, hikmat kita, kemampuan, kecakapan atau kepintaran kita, tetapi kita belajar untuk memperoleh kekuatan daripada Tuhan Yesus dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Tentunya melalui doa yang sungguh-sungguh, permohonan yang sungguh-sungguh, kita datang kepada Tuhan. Kita bawa segala pergumulan, persoalan kita kepada Tuhan Yesus. Baik itu pergumulan dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan kita, dalam sekolah perkuliahan kita, dalam ekonomi keuangan kita. Kita tahu pandemi sekarang ini banyak berdampak dalam kehidupan kita. Mari kita atasi dampaknya ini dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dan segala sesuatu yang kita alami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jangan hadapi dengan kekuatan kita, tapi kita belajar untuk berdoa, berseru kepada Tuhan, sebab kita percaya pergumulan bisa Tuhan pakai seperti yang disampaikan oleh Sis Marianti tadi. Pergumulan itu Tuhan pakai supaya kita tidak mengandalkan diri kita, supaya kita tidak meninggikan diri kita, supaya kita menjadi rendah hati, supaya kita tahu bahwa pertolongan kita yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan Yesus, supaya kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita melalui pergumulan persoalan yang ada, sehingga kita tahu juga pergumulan itu Tuhan bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kita, dan bukan hanya untuk menjadi berkat bagi kita, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Yakub ketika dia mengalami pergumulan yang sangat berat, dia bergumul dan dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dan meminta pertolongan yang daripada Tuhan, dan Tuhan menolong dia. Tuhan melepaskan dia dari segala pergumulan persoalannya, sehingga apa yang terjadi, dia diberkati secara pribadi, dan bukan hanya secara pribadi dia diberkati, tetapi melalui hidupnya dia menjadi berkat, menjadi suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang kita kenal dan kita percaya semuanya itu karena Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyertai Yakub dan segala pergumulannya, dan segala pergumulannya itu menjadi berkat bagi dia, bahkan bukan hanya bagi dia, menjadi suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, jadi berkat bagi mereka. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Kita arahkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Sis Marianti pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, apapun pergumulan persoalan yang sedang kami hadapi, kami mau belajar untuk menggumulinya bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami belajar untuk meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Kami mau belajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, menyerahkan, mempercayakan segala pergumulan kami dengan kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan bebaskan kami, Tuhan akan
Tuhan berkati kami melalui pergumulan yang ada, supaya kami tidak tinggi hati, supaya kami tidak sombong, supaya kami tidak mengandalkan diri kami, tetapi kami supaya sadar kami mengandalkan Tuhan, kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami kepada Tuhan Yesus sebagai sumber pertolongan, sumber jalan keluar dari setiap masalah pergumulan yang sedang kami hadapi dalam rumah tangga keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam studi, persekolahan, dalam segala sesuatu yang kami rindukan, inginkan Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah nama Engkau yang dimuliakan, nama Engkau yang ditinggikan, sehingga melalui pergumulan yang ada kami dapatkan berkat, bahkan kami menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri renungan ini, kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Berkati bangsa dan negara ini, apapun pergumulan persoalan yang ada, Engkau berkati pemimpin yang ada Tuhan, presiden, wakil presiden, menteri yang ada, semua jajaran yang ada, yang memimpin maupun yang di pusat, yang maupun yang ada di daerah, semuanya terjalin dengan baik, bekerja sama Tuhan. Setiap pekerjaan yang diberikan kepada pemimpin yang ada Tuhan, mereka mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa dalam kondisi pandemi sekarang, berdampak dalam ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Kami berdoa biarlah tetap bisa terjaga dengan baik Tuhan, ekonomi tetap maju Tuhan Yesus, keamanan tetap tercipta Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan Yesus, Engkau memberkati umat Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada di tengah bangsa ini. Pakai Tuhan Yesus untuk bersyafaat, berdoa buat keselamatan bangsa ini, kesejahteraan bangsa ini Tuhan Yesus. Secara khusus pada saat ini kami berdoa buat umat Tuhan, anak Tuhan yang digembalakan oleh Pak Amin di JSS. Engkau berkati Tuhan Yesus umat-Mu yang ada sepanjang hari ini, dalam rumah tangga, keluarga mereka, usaha, pekerjaan, aktivitas mereka sepanjang hari ini, sekolah, perkuliahan mereka, apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang hari ini, biarlah Engkau yang menjadi gembala yang baik bagi mereka Tuhan Yesus, bagi umat-Mu yang ada di JSS, dan kami yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, kasih setia Tuhan, dan biarlah Tuhan ketenangan, kekuatan yang daripada Tuhan melimpah bagi kami semuanya. Segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu yang terbaik, kami Tuhan Yesus dapatkan sepanjang hari ini. Perlindungan penyertaan-Mu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.